Halo teman-teman, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Baik teman-teman ya, saat ini saya melihat perkembangan dari OMC. Dan ternyata sudah banyak yang viral saat ini. Banyak masyarakat atau nasabah yang datang ke kantor OMC untuk meminta pertanggungjawaban terkait dengan uang mereka atau deposit mereka. Jadi ketika saya membahas OMC ini, saya sudah feeling teman-teman bahwa OMC ini sebentar lagi itu pasti tutup. Karena untuk penarikannya sendiri juga itu sudah banyak yang ditunda. Yang kedua adalah dia sudah membuka kantor atau ekspansinya sebanyak mungkin. Jadi teman-teman ini mau saya ingatkan ya, modus dari aplikasi investasi bodong salah satunya saat ini agar bisa masyarakat percaya mereka membuka kantor seakan-akan itu kantornya valid atau kantornya itu legal teman-teman. Seperti yang dilakukan oleh Enel Kekuatan Hijau dahulu dan banyak sekali yang rugi saat itu teman-teman. Ada miliaran yang rugi saat itu. Seperti juga di OMC ini. Jadi untuk meyakinkan para nasabah, mereka membuka yang namanya kantor. Jadi seakan-akan bahwa aplikasi ini resmi. Kalau di OMC, saya belum mendapatkan kantor pusatnya di Indonesia. Tetapi di Enel kemarin, mereka sampai membuka yang namanya kantor pusat di Jakarta. Ada manajernya, ada GM-nya. Tapi itu adalah investasi bodong, teman-teman. Kenapa? Karena perusahaannya memang betul ada seperti OMC. Tapi mereka mencatut nama perusahaan yang asli sehingga dapat merugikan kalian semua. Dan saya mau katakan ya, saat ini saya ikut berbelasungkawa atas kerugian dari teman-teman semua. Karena kalau saya lihat dari daftar, apalagi yang di Kota Palu ya, ternyata banyak sekali yang ikut aplikasi investasi bodong ini. Dan akhirnya banyak sekali yang rugi teman-teman. Jadi mau saya katakan begini, aplikasi investasi bodong ini, siapa sih sebenarnya pelaku-pelakunya? Pelaku investasi bodong ini adalah para leader yang sudah bergabung di investasi bodong sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, leader-leader kalian itu tahu bahwa itu aplikasi investasi bodong. Tetapi mereka tidak mau menyampaikan. Kenapa? Karena kalau mereka sampaikan, tidak ada yang mau deposit. Sedangkan keuntungan mereka adalah ketika kalian deposit. Jadi mereka yang pertama bergabung nih, mereka sudah tahu bahwa aplikasi itu adalah aplikasi investasi bodong. Tapi mereka malah membagikan link, meyakinkan akhirnya kalian ikut. Nah, yang akan panen banyak itu adalah yang pertama bergabung. Dan itulah yang disebut para leader, teman-teman. Jadi itulah skema-skema yang ada. Lalu pelaku websitenya ini siapa? Nah, itu kan menjadi tanda tanya untuk teman-teman semua ya. Nah, jadi teman-teman, para pelakunya itu yang membuat websitenya adalah mereka lah yang membuat dulu Enel Kekuatan Hijau, Next Wind Power, AGT, dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka pembuat aplikasi itu ketika di-scam-kan, mereka mengganti lagi sampai kepada OMC ini. Nah, yang paling disesalkan bahwa para leader ini sebenarnya mereka tahu bahwa itu aplikasi investasi bodong, tetapi mereka tidak mau menyampaikan kepada nasabahnya. Akhirnya nasabah ini kan karena dia mau cari untung cepat, dia depositlah banyak teman-teman. Para leader itu teman-teman, dia hanya deposit itu sedikit. Kalau ada yang 50.000, dia hanya 50.000. Tapi dia banyak meraih keuntungan dari para member-member yang ada di bawah. Dan terima kasih banyak kepada kepolisian Kota Palu ya, daerah Palu atau daerah Sulawesi Tengah yang saat ini sudah memproses terkait dengan kantor-kantor OMC yang ada di sana dan itu wajib ya, karena dulu aplikasi-aplikasi yang sebelumnya itu tidak sampai diproses. Nah, saat ini diproses, mudah-mudahan ada efek jera juga untuk para leader-leader ini ya, leader-leader Ponzi agar mereka juga bisa jera teman-teman ya dan tidak menipu lagi teman-teman semua. Oke teman-teman ya, mungkin sekian dari saya. Saya mau sampaikan teman-teman berhati-hati karena pasti akan ada modus-modus penipuan lagi terkait investasi bodong yang nanti akan muncul di kemudian hari. Tetap waspada teman-teman, jangan biarkan uang Anda raib pada investasi money game Ponzi yang tidak terdaftar pada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ingat teman-teman, semua investasi yang ada di Indonesia itu harus terdaftar pada OJK, apalagi atau lebih khususnya investasi yang menggunakan uang teman-teman. Thank you.